Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel Gudang Cuan Gen Z. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dilancarkan rezekinya dan juga selalu dilancarkan usahanya. Nah, kali ini kita akan bahas ya gimana janji saya di video sebelumnya. Kita kali ini akan membahas untuk belanja mingguan. Namun kali ini kita tunda dulu, kita bahas di video berikutnya. Kali ini kita akan bahas gimana cara kita menulis pengeluaran harian. Namun sebelumnya jangan lupa di subscribe, like, dan komen dulu channel saya ini. Oke? Hai guys, welcome back to my channel Gudang Cuan Gen Z. Nah, di video kali ini saya akan mau sharing dan evaluasi pengeluaran minggu pertama, mumpung masih awal bulan ya. Jujur aja, awalnya di sini saya ngerasa pengeluaran minggu ini sih biasa-biasa aja, padahal nggak ada belanja online, nggak ada beli barang-barang mahal. Jadi dipikir-pikir mungkin ya aman kok ya untuk anggaran minggu ini. Nah, tapi ternyata setelah semua dicatat dan dijumlahkan, kok angkanya lumayan juga. Dan ini benar-benar real pengeluaran kebutuhan harian, bukan dibuat-buat, bukan dikurangi, dan bukan ditambah. Makanya di video kali ini saya akan mau sharing dan juga bisa jadi pembelajaran buat teman-teman dan juga buat saya sendiri. Semoga juga bisa relate sama teman-teman yang nonton dan juga sama kasusnya seperti saya ya. Nah, mari kita cek dulu untuk gambaran pengeluaran saya di minggu pertama ya. Jadi selama 1 minggu ini saya benar-benar disiplin nyatet ya semua pengeluaran mulai dari belanja dapur, jajanan kecil, kebutuhan rumah sampai dengan pengeluaran yang sering kita anggap itu sepele. Contohnya apa? Contohnya parkir ya. Biasanya parkir ini jarang banget kita catat karena nominalnya yang kecil. Nah, awalnya sebenarnya ketika nulis ini sebenarnya ribet banget ya rasanya, tapi lama-lama malah jadi kebiasaan dan dari situ saya sadar bahwa uang itu bukan habis karena satu pengeluaran besar, tapi karena banyak pengeluaran kecil yang dikumpulkan dan biasanya yang kecil-kecil ini justru sering nggak kerasa bahwa ngocornya itu terus. Kalau misalkan Rp1.000 aja itu dalam 1 hari bisa 20 kali, jika dikalikan 1 bulan bisa jadi 600.000 yang tidak kita catat. Oke, nah di sini teman-teman bisa lihat ya untuk rincian dan juga pola pengeluaran ya. Kalau lihat dari catatan minggu pertama ini pola pengeluarannya pun juga sebenarnya sangat jelas, di mana pengeluaran paling sering muncul itu adalah belanja bahan makanan dan juga jajan harian, kemudian kebutuhan kecil yang dadakan yang biasanya ini bisa bikin kita kaget bukan karena satu item yang mahal tapi karena frekuensinya yang sering. Nah, misalnya di sini nih saya mencatat ada jajan anak seperti marshmallow di sini ya. Ini jajan anak, sekali beli kelihatannya kecil ya, tapi kalau hampir setiap hari pas dijumlahkan ya kerasa juga total akhirnya ya teman-teman ya. Nah, di sini saya mencatat memang di sini saya memang dirincikan untuk minggu pertama itu saya anggarkan Rp500.000. Nah, kenapa ada ditambah Rp100.000? Karena kebetulan ada bonus, ada sedikit rezeki, jadi saya tambahkan untuk di minggu pertama. Nah, saya pernah bahas di video saya sebelumnya, teman-teman nggak apa-apa catat semua pengeluaran teman-teman, walaupun itu lebih dari anggaran yang kita punya, itu nggak apa-apa. Misalkan teman-teman membudgetkan anggarannya senilai Rp3 juta. Namun setelah ditulis, setelah dicatat pengeluaran yang memang real kita keluarkan setiap bulan itu lebih dari Rp3.300.000. Artinya apa? Artinya kita minus kan ya, Rp300.000 dari mana kak datangnya Rp300.000? Nah, disinilah yang saya katakan bahwa kita nggak tahu rezeki kita untuk 1 bulan ke depan itu seperti apa.
apa. Nah, di sini yang saya tegaskan bahwa di sini saya cuma ada anggaran Rp500.000 untuk 1 bulan, dan ternyata dalam minggu pertama ini saya mendapatkan rezeki Rp100.000, sehingga saya catatlah Rp100.000 untuk tambahan di minggu pertama. Alhasil untuk minggu pertama saya dianggarkan Rp600.000. Nah, di sini teman-teman lihat ya, minus saya di sini Rp300.000. Artinya apa? Pengeluaran di minggu pertama tidak sesuai ekspektasi ya, tidak sesuai yang saya rencanakan. Tapi nggak apa-apa, tetap dicatat karena menurut saya untuk minggu pertama ini memang real pengeluaran yang memang saya skip untuk hal-hal yang tidak berguna ya, yang tidak saya rasakan itu yang tidak sesuai dengan kebutuhan ya, itu memang real. Nah, saya nggak tahu di mana datangnya minus ini, nanti gimana cara nambahnya kita lihat nanti di minggu-minggu berikutnya, apakah kita ada rezeki lagi, apakah tidak. Jika tidak, mau nggak mau kita memang harus menekankan untuk di minggu kedua dan minggu ketiga dan minggu keempat. Nah, apa aja yang bisa teman-teman hilangkan di minggu pertama, apa aja yang bisa ditambah di minggu kedua. Jadi teman-teman bisa mengevaluasinya dari pengeluaran di tanggal 1, di tanggal 2, kemudian di tanggal 3, kemudian di sini juga ada tanggal 4, kemudian juga tanggal 5, tanggal 6, tanggal 7 ya. Untuk hari ini belum saya catat di tanggal 8. Nah, walaupun sekecil apapun pengeluaran yang teman-teman keluarkan itu tetap harus dicatat. Nah, di sini juga ada yang namanya parkir ya, teman-teman bisa lihat ya. Di sini ada parkir, tetap saya tulis Rp2.000. Kemudian juga ada di sini jajan di warung Rp2.000, tetap saya catat teman-teman ya, jangan sampai tidak. Walaupun nominalnya kecil, sekali keluar beberapa kali itu lumayan banget untuk ditotalkan. Nah, mungkin di sini untuk saya, jika saya evaluasi, kita lihat di tanggal 1-nya ini memang pure untuk pengeluaran kebutuhan harian ya, untuk kebutuhan bulanan istilahnya, karena di sini saya nggak pakai bulanan, saya pakai mingguan untuk belanja sampo, deterjen, kemudian juga ada obat nyamuk, kemudian ada susu anak, itu saya beli per minggu. Jadi biar tahu berapa habisnya per minggu, karena saya bukan tipe yang belanja bulanan, takut biasanya itu malah nggak habis, malah busuk, malah terbuang sia-sia. Hasil saya putar otak lagi gimana cara agar kebutuhan rumah tangga saya ini terpenuhi, tidak mubazir dan tidak berlebihan. Makanya saya atur itu per minggu. Ya, tetap kalau teman-teman memang cocoknya per bulan, tetap dijadwalkan, dianggarkan biayanya per bulan, kemudian bisa dibelanjain per minggu. Misalkan untuk belanja bulanannya Rp600.000. Nah, teman-teman atur untuk belanja mingguan ini, apakah beli deterjen, apakah beli sabun cuci piring, itu berapa habisnya per minggu. Nah, di sini mungkin yang saya kira yang nggak terlalu penting-penting banget ya. Di sini ada paket piring saji. Sebenarnya ini nggak terlalu penting karena saya masih ada punya ini, termasuk impulsif yang memang ketika lihat aplikasi TokTok ya yang lagi live itu, jiwa emak-emak kita malah makin meronta-ronta karena ingin beli, padahal itu nggak butuh sama sekali ya teman-teman ya. Jadi tetap saya catat di sini paling banyak pengeluarannya Rp68.000. Walaupun Rp68.000, tetapi jika kita gunakan untuk kebutuhan kita itu jauh lebih banyak lagi. Jadi ini bisa menjadi evaluasi saya untuk di minggu kedua, karena sesuatu yang nggak kita butuhkan nggak usah dibeli ya teman-teman ya. Itulah gunanya kita mencatat pengeluaran harian. Nah, jika kita lihat untuk pengeluaran harian saya selama 1 minggu, untuk minggu pertama ini yang awalnya anggarannya Rp500.000, kemudian ada tambahan Rp100.000 lagi, nah jadi Rp600.000. Kemudian jika ditotalkan ternyata pengeluaran saya di minggu ini ada di Rp905.000, dan ini hampir 80%-nya untuk kebutuhan
keluarga ya, hampir 80%-nya. Dan sisanya itu hanya impulsif sekitar Rp200.000, itu mungkin bisa kita tekankan. Walaupun sebenarnya nggak kita jajan Rp200.000, tetap masih minus Rp100.000. Nah, semoga untuk di minggu berikutnya kita lebih berhati-hati lagi terhadap dana yang udah dititipkan dan tetap beli sesuai dengan kebutuhan, jangan keinginan. Namun jika ingin membeli sesuatu, dibiasakan untuk menabung. Ingat, rezeki itu adalah amanah yang harus kita tata, yang harus kita kelola dengan baik. Nah, akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.